Sebetulnya, tentunya IFSOC ya mewakili representasi dari ekosistem dari fintech berharap banyak ya dari proses yang dilakukan. Mengapa? Karena kalau kita kembali kepada undang-undangnya itu ada dua, satu pengembangan, dua penguatan. Karena namanya juga undang-undangnya undang-undang penguatan, undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK. Jadi mindsetnya nanti siapapun yang dipilih harus merefleksikan itu pengembangan dan penguatan ya. Nah, peran dari OJK sebagai regulator tidak lagi hanya sebagai regulator fokusnya kepada perizinan, apalagi rezim undang-undang di kita itu biasanya adalah mengatur banyak tentang pengenaan katakanlah hukuman ya, baik hukuman administrasi ataupun hukuman yang sifatnya hukuman badan misalkan ya. Nah, tentu kita melihatnya bagaimana nanti bisa memberi insentif. Mengapa? Jadi peran nanti OJK sebagai regulator ini khususnya dengan dua komisioner yang baru itu harus mereposisi dari sekedar regulator harus menjadi fasilitator bahkan menjadi akselerator. Karena tadi pesannya intinya adalah bagaimana mengembangkan dan menguatkan. Artinya secara implisit juga di situ ada percepatan-percepatan. Nah, karenanya nanti dari yang akan dipilih kami berharap bahwa orangnya satu ya dari track record, dari kapasitas, kapabilitas itu sih sudah umum ya. Tetapi punya visi. Mengapa? Bedanya undang-undang P2SK ini dengan undang-undang berbagai macam undang-undang yang berkaitan keuangan, undang-undang asuransi, perbankan dan lain sebagainya. Di sini sekarang ada unsur teknologi. Karenanya komisionernya, kepala eksekutif pengawasnya itu juga ada yang berkaitan dengan satu inovasi teknologi sektor keuangan, ya, aset keuangan digital dan aset kripto. Sedangkan lainnya adalah kepala eksekutif pengawas untuk lembaga pembiayaan perusahaan modal ventura karena ini juga cara baru mendanai, cara baru menggelontorkan dana untuk mengembangkan di sektor keuangan. Kalau yang lama kan selalu berpikirnya adalah misalkan terjadi suatu transaksi jual beli, diakuisisi dan lain sebagainya harus dari equity, ditelusuri kepastian ke atas itu tidak boleh dari pinjaman. Nah sekarang kan model yang baru apalagi startup dan lain sebagainya itu kebanyakan dari venture capital. Nah venture capital ini berbeda dengan individu yang menyimpan uangnya dalam bentuk equity karena suatu saat dia juga akan keluar gitu loh. Jadi model-model baru pembiayaan ini sudah akan dicakup ya di komisioner atau kepala eksekutif pengawas lembaga pembiayaannya, perusahaan modal venturanya, venture capitalnya, lembaga keuangan mikro ini juga penting bagi kita ya karena bagaimana kita juga mengadres masalah the bottom of pyramid ya, menyediakan akses layanan keuangan kepada masyarakat yang betul-betul yang paling bawah yang kalau perlu tanpa agunan dan lembaga keuangan jasa lainnya. Sedangkan satu ya yang akan mempercepat ini ya pengembangannya akan lebih banyak bergantung kepada pengembangan teknologi. Jadi harus punya mindset itu, harus punya visi itu ke depan dan bukan hanya sekedar regulator tapi bagaimana juga berpikir memfasilitasi agar terjadi percepatan dan mengakselerasi agar percepatan itu terjadi. Baik, artinya dibutuhkan dua orang di sini. Yang pertama untuk mengawasi inovasi teknologi, yang kedua untuk model pembiayaan yang baru seperti yang tadi Bapak sampaikan. Apakah dibutuhkan kriteria dengan latar belakang yang sama dengan yang dibutuhkan ini? Tentu kalau kita dari 45 ya, itu sebagian besar itu kebanyakan berlatar belakang pernah berkiprah berkaitan dengan pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi unsur pemerintah itu sih bagus-bagus saja agar bisa punya empati juga kepada pemerintah. Ya, tetapi sekali lagi karena dewan komisioner ini nanti itu kan ada tim menjadi 11 orang. Jadi bukan pemain individu, memang fokusnya dia mengawasi kepada sektor lembaga pembiayaan dan sektor kaitannya teknologi lah biar mudahnya. Tetapi pengambilan keputusannya kan selalu berkaitan dengan ada masalah kolegial karena kita tidak bisa pisahkan komisioner tersebut dengan OJK sebagai lembaganya.
Baik, terkait dengan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi yang juga nanti di bawahnya juga akan mengawasi tentang aset kripto, ini kan bisa dibilang mungkin bentuk aset yang paling mudah dibandingkan dengan aset-aset yang lain begitu. Apakah diperlukan semacam keahlian khusus yang menjadi salah satu kriteria dari para calon? Uh, Kalau kita bicara di level kepala eksekutif tentu bukan masalah bukan kemampuan teknis ya, tetapi kemampuan dia bervisi, kemampuan dia membuat policy, kemampuan dia memanfaatkan situasi agar Indonesia bisa memanfaatkan perkembangan teknologi ini untuk sektor keuangan sebaik-baiknya. Itu yang dibutuhkan. Kalau bahwa nanti teknologinya misalkan blockchain atau apa ya mengetahui ya harus, masa tidak mengetahui gitu. Tetapi kalau misalkan dia secara level operasional ya tentu tidak. Jadi sekali lagi yang punya visi, yang punya keberanian juga untuk mengambil posisi, karena sekali lagi undang-undang ini dinamai undang-undang pengembangan dan penguatan. Jadi artinya harus berkembang dan harus lebih kuat gitu loh.